Mejajua membantai Katrina, Horas, Ahoy, dan Njua. Saya Pedro Sembiring, atau nama asli saya Lors Pedro Alonso Sembiring, agama Kristen suku Karo. Ya, jadi saya kali ini berkhotbah atau berpidato tentang ini adalah cerita yaitu sewaktu itu ada yang dinamakan bencana alam, yaitu kebanjiran terjadi di suatu desa. Waktu itu semua orang berlari untuk menyelamatkan diri. Waktu itu banjir terus datang, mendatangi desa itu, dan ada satu pemuda itu bisa dikatakan bisa dibilang sok beriman. Jadi di situ pas itu banjir, semua orang pergi untuk menyelamatkan diri. Seorang pemuda ini tidak, dia hanya berdiam di rumah dan duduk di atas lemari. Sudah ada 1 jam kemudian, belum 20 menit, datang truk yang menjemput dia, mengatakan, "Hai anak muda, ayo selamatkan diri Anda sebelum banjir mendatangi engkau." Datang si anak muda ini menjawab, mengatakan bahwa, "Oh, saya tidak perlu, kamu aja sana selamatkan orang lain," kata anak muda. Nah, baru langsung kata supir truk ini, "Ayo, nanti kamu tenggelam." Datang pemuda itu tadi mengatakan, "Tidak, saya tidak mau. Saya hanya mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Saya tiap hari berdoa kok. Saya percaya kepada Tuhan. Saya orang beriman," kata anak muda ini. Baru terus digoda-goda oleh supir truk ini. Nggak mau anak muda ini, dan supir truk pergi dan mengangkat orang lain yang membutuhkan. Sudah ada 20 menit kemudian datang lagi kapal karet mengatakan bahwa, "Ayo anak muda, sebelum banjir menenggelamkan engkau." Jawab anak muda itu, "Udah, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan akan menolong saya. Jadi kalian menolong orang lain saja. Sebentar lagi Tuhan datang kok menolong saya. Saya kan orang beriman. Saya kan selalu berdoa, tiap hari berdoa. Udah, kalian menolong orang lain saja. Gak apa-apa, saya nggak mau. Saya menunggu Tuhan saja," kata si anak muda ini. Lalu datang si regu penyelamat ini. "Udah, oke, pergi." Setelah ada 20-30 menit, banjir terus menambah. Sudah ada 1,5 meter, akhirnya 2 meter. Anak muda ini tingginya sekitar 2 meter lewat. Setelah itu dia manjat ke ke atap rumah. Setelah itu terus rumah semua udah direndam oleh banjir. Dan anak muda ini lalu datang helikopter dari atas, berteriak pakai mikrofon, "Hei anak muda, ayo, sebelum kamu tenggelam." Datang anak muda ini, tidak makasih. Sebentar lagi Tuhan datang menyelamatkan saya. Saya kan orang beriman." Itu aja jawaban anak itu, pemuda itu. Lalu apa? Ayo, ini ambil talinya. Kami sudah menurunkan tangga untukmu, ayo naik. Sudah, makasih. Dengan berteriak. Lalu para regu penyelamat pun pergi juga. Dan apa yang terjadi setelah itu?
Semua rumah udah direndam oleh banjir dan dia pun ikut tenggelam dan meninggal dunia. Lalu dia udah siap menghadap oleh Tuhan, menghadap bersama Tuhan. Tuhan, katanya, kenapa saya waktu itu tidak diselamatkan oleh Tuhan di dalam banjir? Kata Tuhan, saya sudah menyelamatkan kamu, tapi kamu tidak mau. Saya menyelamatkan kamu melalui dari truk, melalui dari kapal karet, melalui dari helikopter, tapi kamu tidak mau, tidak terima pertolonganku. Lalu pemuda itu mengatakan, oh, sungguh ini salah saya. Hal ini bisa dikaitkan dengan pada hari ini, pada saat ini, keadaan negara kita, keadaan bumi kita yang sekarang ini yang diadakan virus corona. Adanya virus corona, virus yang mematikan, namun tidak terlihat. Ini bisa dikaitkan dengan cerita tadi, yaitu orang mengatakan pada kita lagi pergi, datang si Pak Polisi. Oh, sorry, belum Pak Polisi. Datang orang yang lagi dekat rumah, di atas menjemur. Kita malah pergi, lalu mengatakan, "Hei, berhenti!" kata orang. Kita berhenti. Mana maskermu? Mana sapu tanganmu? Semua nggak ada. Ayo, pakai maskermu. Kalau nggak pulang kamu, pakai sapu tangan semua pakai. Nanti kena virus corona loh. Datang kita mengatakan, oh tidak perlu. Kan ada Tuhan. Saya tiap hari berdoa kepada Tuhan. Saya orang beriman. Tuh apa pakai itu? Tinggal berdoa sama Tuhan dah. Saya nggak perlu. Oh, lalap dibujuk-bujuk orang ini, lalap itu siapanya. Terakhir orang itu mengalah. Lalu pergi lagi. Kita tetap pergi. Langsung datang polisi. Mana maskernya, Pak? Sapu tangannya mana? Nanti kena virus corona. Lalu kita katakan lagi, oh, tidak perlu, karena ada Tuhan yang menolong saya. Kita bilang, itu tidak akan bisa membantu. Tuhan akan melindungi saya kok. Tuhan akan melindungi saya, gitu katakan. Oh, kata Pak Polisi, silahkan lewat, Pak. Akhirnya Pak pergi ke tempat acara-acara yang tidak penting sekali. Pergi ke sana. Akhirnya apa? Sana kata orang, oh, jangan bersalaman dulu. Datang kita, udah nggak ada nih tuh. Tuhan kan ada. Jangan bersalaman dulu sama orang. Ada virus corona loh yang lagi viral. Ya nggak apa-apa, salaman dulu. Apanya itu? Kita lalap mengatakan itu. Dan apa akhirnya? Kena, mati, meninggal. Lalu kita protes juga kepada Tuhan. Kenapa Engkau tidak melindungi aku, Tuhan? Padahal aku tiap hari berdoa. Kita bilang kepada Tuhan, jawab Tuhan, saya sudah mengatakan mau melindungi kamu melalui teman-temanmu, melalui polisi, melalui teman-temanmu. Saya sudah katakan, saya tidak datang langsung, tidak, tapi melalui orang. Saya menyelamatkan kamu, tapi kamu tidak dengar.
Itulah yang bisa kita simak, yang harus kita simak. Jadi mari kita dengarkan kata-kata orang, nasihat-nasihat orang yang baik. Kalau kita merasakan oh itu baik, betul kata orang itu, oh itu harus saya lakukan. Karena apa? Virus corona ini adalah virus yang mematikan, akan menghabiskan seluruh manusia di bumi ini jika kita tidak berwaspada. Patuhi perintah pemerintah. Patuhi apa kata-kata pemerintah. Katanya jangan dulu mudik, kita mudik. Jangan dulu pulang kampung, kita pulang kampung. Jangan dulu buat pesta, kita pesta, buat pesta. Karena apa? Kena apa? Kena akibatnya. Jadi mari kita semua, dokter-dokter, suster-suster pun maunya corona ini tidak ada lagi. Mau perginya dokter-dokter, suster itu supaya corona ini nggak ada lagi. Supaya apa? Supaya mereka pun tidak capek pagi siang malam terus bekerja. Mereka juga menginginkan corona ini pergi. Tidak kita saja, tapi mereka juga. Mereka hanya berharap kita hanya di rumah. Hanya di rumah. Jadi mari kita teman-teman, kita di rumah aja. Jangan ada yang pergi-pergi. Kalau tidak, hal yang penting jangan didatangi. Tetap di rumah. Jangan kemana-mana. Jika kamu percaya kepada Tuhan, simak cerita tadi. Jika kamu percaya kepada Tuhan, ayo simak. Jangan menjadi orang yang munafik. Jangan. Mari kita semua menjadi orang yang selalu berwas-was kepada virus corona. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.